Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini bersama saya Muhammad Isdian Muttaqin dari Kajian Timur Tengah dan Islam di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Kita sedang berada di mata kuliah Pandangan Dunia Islam dan ini merupakan video pertama dari video tentang Pandangan Dunia Islam dan akan dilanjutkan dengan 13 video selanjutnya sehingga total menjadi 14 video. Kita akan membahas beberapa hal mengenai pandangan dunia Islam, terutama mengenai definisi, ciri khas, dan tujuannya, dan hal-hal lainnya. Pertama tentang definisi, teman-teman sekalian. Jadi definisi dari pandangan dunia Islam adalah kerangka berpikir yang membentuk pemahaman seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga pendapat para ulama yang menjadikan pola pikir yang berbeda bagi seorang muslim dibandingkan manusia-manusia lainnya. Nah, apa saja ciri khasnya, teman-teman sekalian? Berbeda dari pandangan dunia sekuler atau materialis, sosialis, atau ateis, ada beberapa hal yang berbeda antara pandangan dunia, pendapat dari Islam, daripada pandangan-pandangan materialis atau barat dalam hal hidup, kehidupan, maupun tujuan hidup dan juga pendapat tentang Tuhan. Dan tujuan dari mempelajari hal ini, kita bisa memahami identitas dari Islam, masyarakat Islam, seorang muslim, dan juga sebagai pedoman hidup dan untuk menghadapi tantangan zaman. Ada beberapa konsep dasar dalam pandangan dunia Islam. Yang pertama adalah tauhid sebagai inti dari ajaran Islam. Tauhid ini artinya mengesahkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Ada beberapa konsep dalam tauhid yang populer dan dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tauhid yang terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek tauhid rububiyah atau zat Allah sebagai Tuhan yang mengayomi dan memelihara hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat satu-satunya yang disembah. Dan yang ketiga tauhid asma wa sifat atau tauhid atau mengesahkan zat Allah dengan beberapa sifat-sifat dan juga nama-nama tertentu. Sedangkan pembagian lain yang juga populer yang dikembangkan oleh golongan Asy'ariyah berpendapat ada 3 aspek penting dalam tauhid. Yang pertama adalah tauhid zat, yaitu zat Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Yang kedua tauhid sifat, ada sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga tauhid af'al, bahwa ada tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, 2 hal ini adalah sumber penting dari seluruh pandangan dunia Islam tentang bagaimana pedoman hidup, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan juga nilai-nilai utama di dalam Islam. Selanjutnya ada beberapa dimensi yang biasanya dibahas oleh para pakar atau para ulama dalam kajian pandangan dunia Islam. Yang pertama tentang ketuhanan. Bagaimana kita sebagai manusia melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan dan bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini dibahas dalam dimensi ketuhanan. Yang kedua ada dimensi kemanusiaan. Bagaimana seorang manusia sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah atau pengganti Tuhan di muka bumi yang berhak dan berkewajiban memelihara, mengatur, dan juga meramaikan peradaban dunia di atas muka bumi. Yang kedua ada dimensi alam semesta. Bagaimana Islam melihat alam semesta sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia maupun juga untuk kebaikan. Dan selanjutnya adalah aspek sosial. Bagaimana manusia dengan manusia lain saling berhubungan dengan hubungan yang baik dan kemudian mengembangkan peradaban, komunitas, dan masyarakat yang juga memiliki pengaruh positif bagi alam semesta. Dan ada beberapa perbandingan teman-teman sekalian antara Islam dengan beberapa pandangan-pandangan dunia lain seperti sekularisme.
Nah, sebagaimana kita bahas tadi teman-teman sekalian, secara umum, secara hubungan sosial, Islam ini melihat bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan juga fisik. Nah, dua unsur ini itu saling berpengaruh dan juga sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan juga bagi alam sekitarnya. Nah, namun ada beberapa hal yang berbeda. Jika kita lihat dengan sekularisme, kita bandingkan dengan sekularisme, sekularisme berusaha memisahkan antara agama dengan negara. Nah, sedangkan Islam itu melihat bahwa Islam itu memiliki aspek atau sistem untuk semua aspek dalam kehidupan, termasuk di dalam politik. Ya, artinya Islam sebenarnya bisa masuk ke dalam sistem politik, dia juga masuk ke dalam sistem hukum, dia juga punya sistem sosial, dia juga punya sistem hubungan antar manusia, yang semuanya ini saling berpengaruh satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, meskipun muncul selanjutnya di abad-abad 19, abad 20, sebuah paham baru yang disebut sekularisme yang memisahkan antara agama dengan urusan-urusan negara. Yang hal ini tentu tidak sejalan dengan pandangan dunia Islam secara umum. Yang kedua adalah materialisme. Orang-orang materialis melihat bahwa dunia ini hanya dari segi fisik saja yang bisa terjamah dan terlihat oleh mata. Tapi sebenarnya di dalam kajian dunia Islam, dalam pandangan dunia Islam, Islam melihat bahwa ada unsur lain di balik apa yang bisa dilihat oleh mata. Islam mengajarkan tentang hal-hal yang gaib, yang tidak mampu dicapai oleh mata, seperti dunia malaikat, baik itu juga alam gaib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga gaib, termasuk juga alam lain selain alam manusia. Ada alam jin, ada alam arwah, dan lain sebagainya, yang semua ini merupakan bagian dari kajian Islam dalam pandangan dunia Islam. Karena itu materialisme dan Islam memiliki beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Orang-orang materialis tidak percaya dengan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi sebaliknya, pandangan dunia Islam, Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi Muhammad dan juga pendapat para ulama memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu di balik kehidupan ini yang tidak bisa dicapai oleh indera penglihatan maupun hal-hal yang bisa kita sentuh secara fisik. Dan itulah kedua perbedaan teman-teman sekalian. Jadi kalau dalam Islam, orang Islam itu melihat hal di balik apa yang bisa terlihat. Mereka melihat ruh. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, tidak melihat kepada tubuh kita saja atau fisik kita saja, tetapi juga melihat apa yang ada di dalam hati. Karena itu fokus seorang muslim tidak selalu kepada hal yang bersifat materialis atau duniawi, hanya mencari keuntungan ya, atau mungkin modal besar, atau mungkin pasar dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, seorang muslim berdasarkan kitab dan juga sunnah itu melihat hal di balik itu, kebaikan ya. Kita orang muslim percaya kepada hal-hal yang gaib yang tidak terlihat oleh mata, kebaikan, amal soleh yang nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam selanjutnya. Dan nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Selanjutnya, humanisme. Humanisme menjadikan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, yang seolah-olah menuhankan manusia dan juga memuliakan manusia. Tetapi teman-teman sekalian, di balik itu semua, humanisme ini mereka juga kadang terlalu berlebihan, melebih-lebihkan kemampuan manusia, padahal manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Seolah-olah manusia selalu benar. Jika dikaitkan dengan keinginan manusia, hak asasi manusia, seolah-olah begitu bebas dan tanpa batasan. Tetapi Islam memberikan batasan bagi kebebasan manusia, dan manusia dilihat sebagai makhluk yang sering salah dan terkadang salah. Karena itu, baik satu dan manusia lainnya, keduanya harus saling mengingatkan satu sama lain. Ini hal yang berbeda dengan humanisme. Dan implementasinya dalam kehidupan juga dibahas dalam pandangan dunia Islam. Kita akan melihat bagaimana dunia Islam itu
mengaplikasikan nilai-nilai mereka dalam etika dan moral, akhlak mulia, keikhlasan, dan juga amal soleh yang bisa kita lihat. Dan setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu juga merupakan bagian dari amal soleh yang bisa memiliki nilai ibadah dalam pandangan dunia Islam. Dan ada etika-etika moral yang harus dijaga oleh seorang muslim untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat implementasi dari pandangan dunia Islam ini yang sangat jelas dalam hal pendidikan. Pendidikan di dunia Islam maupun di institusi-institusi pendidikan Islam memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ada penekanan di dalam akhlak yang mulia, kemudian keikhlasan dalam bekerja dan beribadah, yang mungkin tidak ditanamkan di dalam pendidikan-pendidikan sekuler atau reguler secara umum. Ini bisa kita lihat dari mulai sejak TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Institusi-institusi yang memiliki nilai-nilai Islam biasanya menanamkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga dalam pelajaran maupun kurikulum mereka, yang menjadikan hal ini berbeda dengan sistem pendidikan reguler. Selanjutnya di bidang sosial dan politik, kita bisa lihat bahwa di dalam sistem politik juga terdapat perbedaan, di mana sebagian negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, biasanya mereka mengadopsi nilai-nilai Islam itu ke dalam sistem pemerintahan mereka maupun di dalam konstitusi dan undang-undang mereka, sehingga terlihat perbedaan di dalam kehidupan politik. Selanjutnya masih banyak tantangan dalam penerapan nilai-nilai Islam dan dalam kajian pandangan dunia Islam. Modernisasi dan globalisasi membuat banyak sekali orang-orang muslim mulai tertarik dengan hal-hal yang berada di luar Islam dan mulai terpengaruh dengan modernisasi, yang tentu saja ini menimbulkan konflik antara nilai-nilai Islam yang ada dalam diri mereka dengan nilai-nilai Barat dan nilai-nilai materialisme yang datang dari luar. Selanjutnya adalah minimnya pendidikan Islam. Ada kalanya masyarakat muslim tidak mendapatkan pendidikan nilai-nilai keislaman yang cukup. Hal ini menyebabkan nantinya ketika mereka sudah dewasa, mereka tidak memiliki wawasan yang cukup tentang pandangan dunia Islam, yang nanti mengakibatkan tentu saja pengaplikasian nilai-nilai Islam tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya juga masalah radikalisme dan Islamofobia. Isu radikalisme yang dikaitkan dengan Islam di dalam beberapa media, ini juga kerap kali menimbulkan kesan negatif di dalam masyarakat non-muslim terhadap Islam. Padahal jika dilihat lebih dekat, tentu saja di dalam inti dari pandangan dunia Islam ada hal-hal yang membawa banyak kemaslahatan bagi umat manusia. Ditambah lagi Islamofobia yang juga membuat banyak orang takut kepada Islam, padahal mereka belum mengenal Islam lebih jauh. Karena itu kajian ini menjadi penting untuk memperkenalkan Islam bagi masyarakat di dunia internasional. Dapat kita simpulkan teman-teman secara umum bahwa pandangan dunia Islam ini akan memberikan arah bagi kehidupan kita ke jalan yang benar, sebagaimana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan inilah yang kemudian dibuat beberapa aspeknya oleh para ulama menjadikan pandangan umum tentang pandangan dunia Islam, dan bahwa Islam tidak hanya melihat aspek keduniawian saja yang bisa terlihat dan tampak oleh panca indera, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Islam juga mencakup hal yang fisik dan yang non-fisik, hal yang bersifat material maupun non-material. Dan tentu saja pandangan dunia Islam ini digunakan dan juga dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan manusia-manusia yang memiliki pandangan ideologi yang lebih harmonis dan sejalan dengan kebaikan bagi alam semesta. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.